Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu Guru yang sempat hadir untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif untuk modul 1.4 CGP Angkatan 9. Baiklah, yang pertama yang saya ingin paparkan yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebagaimana kita lihat di atas, dari saya bersama Sri Melda, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bumi. Disiplin positif yang pertama yang kita pelajari yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang mencakup di sini nanti akan ada pembuatan keyakinan kelas, kemudian kita akan mempelajari, saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Awali dulu apa itu pengertiannya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu adalah pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi masing-masing anak berbeda karakter sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Disiplin positif di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu sudah terlintas di benak pikiran kita apa itu disiplin positif, ya, tentang budaya positif. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa menyampaikan kira-kira yang mana itu disiplin positif di sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu satu atau dua orang yang bisa menyampaikan ya bagaimana itu disiplin positif. Oke, Bu Herdiana. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi disiplin positif yang dimaksud di sini memberikan semacam bukan hukuman, ya, tapi sesuatu kegiatan di mana anak-anak sudah melanggar aturan, kemudian kita beri kegiatan supaya anak tersebut merasa bahwa kegiatan yang saya lakukan itu termasuk kesalahan, tapi kita tidak menghukum. Misalnya saja pada saat pembelajaran, misalnya ada air yang tumpah di atas mejanya, jadi salah satu siswa menumpahkan air di atas meja, kemudian siswa itu tidak boleh
sebagai guru, kita suruh untuk membersihkan sendiri air tersebut. Ya, jadi itu adalah seperti misalnya konsekuensi yang kita berikan ke siswa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hediana. Meski masih ada Bapak Ibu guru atau kita sependapat dengan pendapatnya Bu Hediana. Oke, baik, itu tadi pemaparan dari Bu Hediana, katanya disiplin positif. Di sini kita sama yang tadi saya paparkan, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya anak tersebut misalnya yang tadi dari contohkan hanya menumpahkan air, bisa kembali disiplin untuk tidak melakukan hal itu kembali, ya. Jadi sebagai konsekuensi. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu terdiri dari keadilan, kejujuran, tanggung jawab, bersyukur, berprinsip, kemudian integritas, lurus hati, kasih sayang, komitmen, rajin, percaya diri, kesabaran, keselamatan, kesehatan, disiplin, tertib, dan saling menghormati. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang secara umum. Kemudian untuk teori motivasi, menurut Diana Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu adalah teori motivasi. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang pertama yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dan yang ketiga, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan yang terakhir, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi yaitu merupakan pilihan menguatkan untuk, yang kedua menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dan yang ketiga, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita lihat contoh sikap, ya. Ini barangkali sering terjadi di sekolah kita. Yang pertama, terkadang guru menyuruh muridnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang menyatakan saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, ya, makanya dikasih seperti ini. Kemudian ada kalimat yang kedua, berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran. Jadi terkadang mungkin ada Bapak Ibu guru dan
kedua kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, karena seperti itu. Jadi waktu pertama kali saya mengajar pernah saya kasih begitu, murid saya pernah saya kasih begitu ya. Terkadang saya pernah tidak teliti berapa itu, saya kasih hormat di tiap belajar sampai pulang ya. Jadi mungkin pada saat ini tidak boleh kita lakukan seperti itu. Kemudian ada kalimat lagi yang menyatakan membersihkan air yang tumpah di atas meja. Dan nanti kita lihat di sini kalimat-kalimat ini apakah termasuk konsekuensi atau hukuman atau restitusi. Kemudian yang terakhir, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kita lihat coba. Ya, kalimat yang pertama tadi yang menuliskan kali 100 kali di dalam buku yang menyatakan kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran termasuk hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir saat pembelajaran olahraga, itu merupakan konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan air yang tumpah di atas meja merupakan konsekuensi, dan murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman. Ya. Jadi kita bisa membedakan nanti sampai materi ini kita bisa membedakan yang mana itu termasuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Kemudian untuk program kami ini setiap kalau tidak salah dari tahun berapa itu sudah ada kesepakatan kelas di setiap kelas. Jadi di sini ini keyakinan kelas sama halnya dengan kesepakatan kelas. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu guru kelas untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, jadi ditempel di dindingnya. Jadi kita sepakat nanti bersama murid-murid kita, atau bisa kalau bisa kita kasih terlibat orang tua. Bagaimana itu keyakinan kelas ya yang bagus ditampilkan di kelas. Jadi ini adalah kesepakatan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat dengan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi dia berbeda dalam tetap kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya, jadi nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi pernyataan umum, jadi kalimatnya singkat dan jelas. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan kita memakai dilarang seperti ini ya. Kalau dilarang misalnya tidak memakai pakaian seragam, jangan memakai kata dilarang. Berarti itu menunjukkan kalimat yang bentuknya negatif. Setelah itu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Itu tadi yang ingin saya katakan,
singkat dan jelas, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan sampai kalimatnya panjang, anak-anak tidak bisa memahami, kemudian tidak tahu apalagi keyakinan kelasku itu yang kemarin sebuah misalnya tidak mudah ya, bagi anak-anak yang tidak mudah menghafal ya. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi sesuai dengan lingkungan belajar kita masing-masing. Kemudian kita perhatikan juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita meminta pendapatnya siswa. Nah, kalau bisa kita kirim juga di WA group supaya orang tua terlibat pada dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa merubah kembali kalau misalnya ada lagi yang mau ditambah, misalnya lagi kalau misalnya minggu depan ada kira-kira yang mau ditambah keyakinan kelasnya, bisa ditambah kembali, atau ada lagi yang tidak kita pakai, misalnya bisa dikurangi, bisa dibuka kembali ya, seperti itu. Contohnya kembalikan, misalnya ada kalimat yang menyatakan kembalikan barang ke tempatnya. Jadi ini keyakinan kelas yang kita tulis yaitu tanggung jawab ya. Jadi setiap anak mungkin sebenarnya kita harus bertanggung jawab. Misalnya kalau kita meminjam barang di kelas atau di kantor atau di mana saja, atau misalnya ada uang yang didapat kita kembalikan ke yang punya, kita pinjam barangnya temannya, kita kembalikan kepada yang punya barang. Kemudian ada kalimat dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya bisa berupa kalimatnya bisa berupa saling menghormati. Jadi kalimatnya singkat dan jelas dan bernilai kalimat positif. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi itu adalah komitmennya. Jadi kalimat yang ditampilkan di keyakinan kelas, kita mengatakan saja komitmen. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi itu kan kalau kita membuang sampah sembarangan dapat membawa banyak nyamuk misalnya. Jadi ini berhubungan dengan kesehatan. Kemudian berhubungan, jadi kalimatnya bisa kesehatan atau komitmen. Selanjutnya dilarang makan sebelum cuci tangan. Jadi ini berhubungan juga dengan kesehatan. Ya, seperti dulu waktu pandemi harus selalu cuci tangan ya. Jadi setiap kelas ada tempat cuci tangannya. Kemudian di kantor juga, di pinggir jalan juga ada tempat cuci tangan. Jadi itu komitmen. Jadi bisa menjadi kalimat yang positifnya yaitu kesehatan. Jadi tulis saja di keyakinan kelas tentang kesehatan. Kemudian terakhir, misalnya bergantian atau menunggu giliran, bisa kita tulis di keyakinan tertib atau bisa juga disiplin ya, seperti itu. Itu contoh kalimat-kalimat keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini sudah mengerti?
setiap PPK, setiap guru kelas mungkin akan berbuat seperti ini ya, seperti kelasnya. Soalnya kan ada keyakinan kelas di kelas tak masing-masing nih. Jadi mungkin saya boleh lanjutkan. Saya lanjutkan. Ini contoh kalimat positif lagi ya, sama tadi. Jadi ini tidak usah paparkan sama tadi. Kita meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi ada yang tampak seperti yang pertama mengembalikan barang di tempat semula, itu kan tampak ya. Kemudian hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi kita berusaha hadir di sekolah. Jadi sebelum siswa hadir di sekolah, kita berusaha hadir di sekolah ya, sebelum siswa datang kalau bisa. Kemudian mencuci tangan pakai sabun sebelum makan. Ini pasti kita terapkan baik di kelas, di sekolah ataupun di rumah dan di lingkungan masyarakat. Yang tidak tampak seperti menyimpan barang di sembarang tempat, itu kan tidak tampak. Kemudian terlambat datang ke sekolah, tidak mencuci tangan saat mau makan. Pendalaman keyakinan kelas atau tugas guru, tugas guru atau tugas siswa. Kemudian kita pindah seperti tadi yang pertama saya bahkan ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya. Jadi bukan cuma murid, semuanya manusia, guru juga memiliki seperti itu. Yang pertama bertahan hidup. Jadi kita berusaha untuk dapat bertahan hidup, itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua ada penguasaan. Dan yang ketiga kita membutuhkan juga kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, keempat kebebasan. Jadi kita perlu kebebasan atau kemerdekaan. Dan yang terakhir kesenangan, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ini perlu kita pahami Bapak Ibu guru semua, karena dalam menghadapi murid, program kita kali ini yaitu seperti yang kita kerjakan di BMN harus berpihak pada murid. Jadi murid di sini adalah raja sebenarnya, tetapi kita juga tidak usah terlalu mengatakan bahwa murid bebas memilih pelajarannya, tidak usah. Yang penting kita mengikuti dapat membedakan karakter masing-masing murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Di sini ada contoh kasus. Dalam kasus Doni mengambil bekal temannya. Saat ditanya kenapa mengambil bekal temannya, dan jawabannya karena dia lapar. Orang tua saya tidak membawakan saya bekal, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu contohnya ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa mengambil bekal temannya? Karena mungkin merasa lapar dan dia tidak membawa bekal karena orang tuanya tidak membawakan bekal, tidak mempersiapkan bekal untuknya di sekolah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ketika ada murid yang selalu mencari perhatian, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Isi alasannya
itu. Jadi ada beberapa alasan yang bisa memunculkan kebutuhan dasar manusia. Oh, ini muncul lagi rasa kasih sayang karena dia mau diperhatikan, ya seperti itu. Kemudian dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat, ada ya yang seperti itu, anak-anak kita seperti itu, dia yang merasa hebat, dia yang merasa bisa, dia yang merasa pintar, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Doni di sini merasa berkuasa terhadap teman-temannya. Selanjutnya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, jadi merasa bosan ya karena itu terus. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, itu adalah contoh kebutuhan dasarnya ya, kebebasan. Kemudian terakhir dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja ya, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi di sini Doni merasa senang melihat teman-temannya kesal, melihat wajah temannya yang bermuka kesal. Jadi kalau istilah di sini di orang Bugis kayak mak kreade ya, seperti itu. 5 posisi kontrol yang kita pelajari di sini yaitu kita sebagai guru, itu ada penghukum, sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, dan berperan sebagai teman, ada juga yang berperan sebagai pemantau dan berperan sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa kita perbuat sebagai pendidik, tetapi yang paling bagus di sini kita berperan sebagai manajer. Kita pelajari dulu, saya paparkan dulu tentang bagaimana itu yang bersifat penghukum. Jadi mungkin kalau terus terang saya sebenarnya itu sering bersifat seperti itu ya, sebagai penghukum. Di sini hasilnya kalau kita berperan sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kadangnya kalau kita hukum murid kita, kemudian mereka marah, kemudian kalau pulang dia dendam sama kita, ya mungkin dia akan berbuat nekat ya, seperti itu. Jadi setidaknya kita menghindari posisi kita sebagai penghukum. Kemudian pemberi rasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Mungkin murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, jadi kalau sering dimarahi, mungkin murid akan merasa terus bersalah, mengatakan bahwa dia selalu salah ya,
takut mengecewakan ibu bapak ibu gurunya. Kemudian kalau kita berperan sebagai teman, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, ya, selalu tergantung pada gurunya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, ya, seperti itu. Terkadang kita dapat murid seperti itu, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, karena gurunya saja yang didengar. Gurunya itu adalah temannya, jadi dia yang didengar. Nah, kalau kita berperan sebagai pemantau, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang terakhir, sebagai manajer, pada posisi manajer, maka suara guru nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, ya. Jadi seperti mungkin gurunya kelas 1, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada percakapan antara guru dengan adik. Contohnya kalau kita berperan sebagai manajer. Guru mengatakan, "Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Adik menjawab, "Tahu Pak, jam 7.00. Kemudian gurunya mengatakan, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Seperti itu, ya. Jadi kita bertanya seperti itu kepada murid kita. Setelah itu Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Kemudian gurunya mengatakan, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Adi mengatakan, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Ya. Kemudian gurunya mengatakan, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Jadi kita dianjurkan bersifat seperti itu, ya, berperan sebagai manajer terhadap murid-murid kita. Ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang diskriminasi budaya positif, atau mungkin sudah paham semua. Kalau begitu, saya tutup dulu pemaparan saya kali ini dengan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru telah bersedia menghadiri pemaparan diskriminasi budaya positif saya hari ini. Saya atas nama Sri Meda
terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kira-kira yang paling bagus menurutnya? Jadi semua terwakili deh. Ada nanti yang menulis ini, kemudian yang ini juga. Jangan cuma satu saja kalimat yang ditulis. Jadi harus pasta. Jadi coba kita berdiskusi dengan anggota kelompoknya, di kata yang kita, bagaimana sebaiknya. Apakah misalnya yang satu ini kemudian yang satu yang ini ya. Paham nih? Jadi dibagi-bagi yang di atas. Yang di sini ada berapa? Ada 8 ya. Nah, ini yang tulis nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5 itu. Ya bisa. Paham nih? Dipahami deh ya? Yang ada paham
menulis. Sekarang menulis semua, menulis. Tapi gimana? Mana pulpen, pinjam dulu, baru ada spidol, bisa pinjam spidolnya. Mana pulpennya, Andika? Ganti. Kenapa tidak pakai pulpen kita? Siapa yang jual pulpennya? Saya. Ada sila watak di dalam pulpennya. Saya nggak bisa pulsa itu saya pakai ada punya. Sudah ditulis semua. Nah, yang jual pulpennya, pinjam pulpennya temannya. Yang kemudian yang tidak bawa pulpen ini harus usahakan besok dibawa pulpennya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah diperhatikan. Jangan langsung diambil tasnya saja tanpa pulpen. Sudah ditulis?